Ya, dan disunahkan juga mendahulukan ya bagian kanan atau anggota kanan. Italul ghurrah wa tahjir, memperpanjang ya memperpanjang basuhan di bagian wajah. Wa tahjil itu memperpanjang basuhan di tangan dan di kaki. Wa tarkul isti'anah, dan meninggalkan meminta tolong. Ya, di sini bahasan kita yaitu tentang sunnahnya wudu ini banyak. Di antaranya yang pertama adalah siwak. Ya, siwak ini logotannya. Siwak kan kita kenal siwak. Siwak itu logotan ad-dalak. Ya, ad-dalak, alat untuk menggosok. Ya, dalak itu menggosok. Wa syar'an, ya, dalqul asnan yaitu menggosok gigi, wa mahaulaiha, ya, dan sekitarnya, ya, binahwi udin khosin, dengan kayu yang kasar, itu siwak. Ya, nah siwak ini, ya, ini ada kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Siwak itu nggak boleh lebih dari sejengkal panjangnya siwak tuh, nggak boleh lebih dari sejengkal, nggak boleh kurang dari 4 jari. Ya, nggak boleh lebih sejengkal, nggak boleh kurang dari 4 jari. Ukuran siwak ini yang disunahkan oleh Nabi. Ya, nah kemudian kalau kita meletakkan siwak itu sunnahnya di mana? Di sini kuping. Bukan tukang kusen doang. Ya, arti kita sholat aja sunnah, kita taruh siwak kita di kuping. Ini sunnah. Ya. Sunnah. Kalau kita letakkan di kantong, posisinya berdiri. Ya, posisinya berdiri. Ini sunnah. Ya. Nah, itu siwak. Ya, jadi cara makainya gimana? Cara makai siwak itu, ini siwak umpamanya. Dari gigi atas tengah kita. Tengah, putar ke kanan. Sampai tengah bawah. Naikin lagi ke atas, kiri putar, baru tarik. Ya, itu sunnahnya. Seperti angka 8. Ada yang bilang huruf H besar. Ya, H besar. Tarik. Ya, nah itu. Nah, kalau kita siwakan gini-gini aja gimana? Boleh. Dapat sunnah gini-gini aja, nggak apa-apa. Cuma yang diajarkan oleh Nabi kaifiyahnya gitu. Gini, naikin ke atas, putar kiri, tarik. Hah? Iya, jilat. Jangan kenceng-kenceng atau lidah inti berdarah. Ya, jilat aja. Ya, itu sunnah. Diajarkan Rasulullah SAW. Nah, ini siwak penting. Ya, siwak itu punya faedahnya luar biasa. Ya, apa manfaatnya kita pakai siwak? Nah, siwak itu manfaatnya satu, untuk membuat mata kita terang. Siwak. Yang kedua, ya, untuk menguatkan hafalan. Yang ketiga, untuk menguatkan gigi kita. Keempat, ya, untuk menghilangkan bulgham, bau mulut kita. Ya. Kemudian yang kelima, untuk dia dimudahkan ruh kita dicabut oleh Allah. Jadi kalau orang sakaratul mautnya susah, yang ngorok aja nggak mati-mati, ya kita beli siwak baru. Ya, siwak baru, nanti ujungnya dipapas, siapin air putih dingin, celepin tuh ujungnya. Nanti kita kasih minum orang yang sakaratul maut. Ya, ini siwak itu nanti ujungnya itu dipersin ke mulutnya, persin, pencetin, biar airnya ketelan sama dia. Ya, itu salah satu untuk ruhnya itu dimudahkan, dicabut oleh Allah. Ya, makanya ketika Rasulullah ingin meninggal dunia, yang diminta oleh Rasulullah terhadap Fatimah, Rasulullah minta ambilin siwak.
Rasulullah sakaratul mautnya lama tuh, dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, baru meninggal Senin. Nah kalau Rasulullah sakaratnya lama, bukan karena banyak dosa Rasulullah, ya bukan, beda dengan kita. Kalau kita sakaratul mautnya lama itu disiksa kita, kalau Rasulullah enggak. Ya, nah akhirnya pas hari Seninnya itu permintaannya kepada Fatimah, Rasulullah minta ambilin siwak. Ya, ketika siwakan agar mudah ruhnya dicabut dan Allah itu ridho. Ya, orang yang selalu pakai siwak. Ya. Nah, ini siwak jangan teman tinggalkan. Ya, habaib Hadramaut itu, ya, itu nggak boleh, nggak harus yang namanya tolabul ilim, yang namanya orang-orang menuntut ilmu itu harus ada tuh siwak. Ya, jadi kalau kita masuk kelas tuh, masuk halaqah, Habib itu nggak nanya macem-macem, diperiksain satu-satu kantongnya. Aina siwak? Nggak ada, keluar. Ya, belum mulai belajar. Kalau satu aja nggak ada yang bawa siwak, dulu pulang, dulu ngambil siwak. Itu siwak penting. Ya, nah siwak ini jangka waktunya berapa lama? Jangan ganti siwak setahun sekali, nungguin pulang orang haji, jangan. Ya, jadi kalau pakai siwak, habis pakai cuci, masukin lagi biar basah terus. Ya, ntar udah 3 bulan papas dah tuh, papas lagi. Ya, 3 bulan batasnya. Ya, 3 bulan papas lagi seperti itu. Jadi jangan setahun sekali. Ya, sampai numpuk di jikoge. Ya. Nah ini jangan. Ya, siwak berapa duit sih? Ya, 10.000. Ya, 10.000, 5.000, ya, 15.000 yang bagus. Ya, nah ini kita sempetin beli siwak, itu penting. Ya paling nggak di rumah kita tuh ada siwak. Jadi satu saat keluarga kita ada sakaratul maut, nah kasih siwak untuk mempermudah ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mempermudah melafadzkan kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Ya, itu siwak. Ya, jadi panjangnya nggak boleh lebih dari singkal, ya nggak boleh lebih ya pendek dari 4 jari. Ini enggak, siwak dibuat gantungan kunci. Ya. Nah kalau umpamanya kita biasa istiqomah pakai siwak, satu saat kita ketinggalan siwak kita mau sholat, boleh nggak pakai jari? Atau pakai baju, kan orang banyak tuh. Hah? Boleh nggak? Ya, nah jadi kalau yang namanya siwak itu sesuatu yang kasar. Ya, kalau seandainya darurat siwak kita ketinggalan, boleh kita pakai baju kita. Cuma ya kalau bisa jangan pakai ujung-ujung baju. Ya, bagiannya jangan. Kalau mau pakai sebelah sini. Kenapa? Ya ulama melarang pakai ujung-ujung baju, bukan hanya siwakan, hatta ngelap keringet. Nggak boleh pakai ujung-ujung baju. Yurisul fakr. Ya, mewariskan kefakiran. Ya, jadi kalau ngelap keringet jangan pakai ujung-ujung baju, pakai yang tengah. Ya, jangan pakai ujung-ujung baju. Ya, yurisul fakr, ya mewariskan kefakiran. Ya, nah jadi boleh kita pakai baju kita atau pakai sorban kita. Ya, kalau pakai tangan kita boleh gak? Ya, tangan kita kan kuli misalnya kita kuli tukang, oh tangannya kasar, kapalan. Boleh gak kita pakai buat siwakan? Ya, kalau pakai tangan kita sendiri tidak diperbolehkan. Tapi kalau pakai tangan teman kita sebelah kita boleh. Ya, kita pinjam tangan lo. Ya, itu boleh. Boleh pakai tangan kita sendiri, tapi dengan syarat kudu kepotong, kudu gak nempel di anggota yang lain. Ya, potong, jempol kita potong, buat siwakan boleh. Tapi kalau masih begini nggak boleh. Tapi kalau pakai tangan teman kita boleh. Ya, pakai tangan teman kita boleh. Itu siwak. Dan juga kita nggak boleh pakai siwak orang. Kita ngeliat siwak, oh di siwak pinjam. Ya, sah, cuma haram sebab barang gosok, ya barang orang. Ya, ini nggak diperbolehkan. Itu siwak. Ya, jadi siwak menurut bahasa adalah ad-dalak. Ya, sedangkan wa'alatuhu alat untuk menggosok, sedangkan menurut syara'an
dalqul asnan, yaitu menggosok gigi dan sekelilingnya, sekitarnya, binahwin, ya, dengan kayu yang namanya kayu khasin, ya, khasin. Ya, dulu sebelum zaman Nabi kita Muhammad itu pakai batang-batang korma. Siwakan itu pakai batang korma, terus sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, itu baru pakai kayu siwak. Ya. Kemudian yang kedua, ghuslul kafain. Ya, ghuslul kafain ilal qu'in. Itu membasuh telapak tangan ila qu'in sampai pergelangan. Ya, sunnah kita tuh. Jadi ketika kita basuh telapak tangan kita cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu sunnah. Wal madmadah, itu masukkan air kepada mulut kita. Ya, mulut kita. Kemudian wal intinsak, itu masukkan air ke hidung. Nah, ini kemarin kan ada dua kaifiyah. Ada orang yang masukin kumur-kumur sendiri-sendiri, kumur sendiri, masukin air ke hidung sendiri. Nah, wal jam'u bainahuma, dan juga disunnahkan jamak, ya, keduanya antara madmadah dengan intinsak. Jadi satu ginian buat dua lubang. Ya, irup dikit, sedot. Ya, satu ginian buat dua lubang. Kumur, masukin ke mulut dikit, ke hidung dikit, sedot ke hidung dikit. Itu boleh. Wal jam'u bainahuma. Ya, jadi ya satu ginian buat dua lubang. Ya, itu boleh. Kaifiyah yang diajarkan oleh para ulama. Itu diperbolehkan. Satu-satu pun juga boleh. Ya. Dan disunnahkan juga intinsar. Habis kita kumur, sembur. Gitu. Jangan. Semakin kita banyak sembur, semakin banyak malaikatnya yang doain kita. Ya, tapi jangan sembur sebelah kita. Ya, boleh ke bawah. Ya. Itu sunnah. Ya, masukin air ke hidung. Ya, nah ini berbeda. Uduk di bulan Ramadan dengan di dalam Ramadan beda. Kalau kita Ramadan kok gitu tuh, ya, di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan nggak diperbolehkan. Ya, tala'ab, main-mainin air di dalam mulut, ini makruh. Kalau sampai ke dalam, batal puasa kita. Begitu juga sedot air tadi ke dalam hidung, batal. Ya, kalau puasa cukup gini aja, zohirnya aja, luarnya aja. Jangan pakai disedot ke dalam. Ya, kalau kita sampai sedot di dalam di bulan Ramadan, nah ini batal. Kalau di luar Ramadan nggak apa-apa. Ya, kita sedot, kita mainin air di dalam mulut kita, itu diperbolehkan, nggak apa-apa. Kemudian disunahkan juga wat taslis. Taslis itu mentiga kalikan. Sunnah kita 3 kali. Wajibnya sekali. Ya, kanan sekali, kiri sekali. Itu yang wajib. Ya, baru sunnah mentiga kalikan. Ya, nah jadi jangan kanan 3 kali, kiri 3 kali langsung begitu. Berarti itu mendahulukan sunnah. Ya, daripada yang wajib. Sekali dulu, kanan dulu sekali, kiri dulu sekali, baru 3 kali. Ya, kalau kita langsung 3 kali kanan 3 kali kiri, berarti kita mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Ya, sunnahnya sekali-sekali dulu, kiri kanan dulu. Ngerinya gimana? Kalau nanti kita basuh kaki, ya kemarin tuh, ya baru kaki kanan 3 kali, pas kaki kiri habis. Kebingungan ente. Tapi kalau udah kanan sekali, kiri sekali, air habis, nggak jadi masalah. Wudu kita sah. Ya, tapi kalau 3 kali kanan, pas kirinya habis air, nah itu mau lari kemana? Ya, nah jadi sunnahnya, wajibnya itu sekali-sekali, baru disunahkan wataslis, mentiga kalikan. Itu sunnah. Wa masu jami'i ras. Kalau kata Imam Syafi'i kan wajib cukup begini aja sah. Yang penting rambut yang ada di atas kepala kemarin, bukan min jihatin nuzul. Ya, yang nggak boleh itu kan kita basuh rambut itu kalau rambut yang turun kita gini-giniin, kan nggak sah, berarti udah lewat dari kepala. Tapi kalau rambut yang ada di atas kepala, hatta 1 helai rambut kata Imam Syafi'i, ini sah. 1 doang. Ya, gini doang sah. Ya, tapi yang ada di kepala, bukan yang turun. Ya, dari kepala ke bawah. Ya, nah itu yang nggak sah, yang rambut yang turun dari kepala. Nah, sunnahnya kata Imam Syafi'i, itu kita basahin semua rambut kita. Udah, caranya gimana? Pegangin kita dengan jempol kita. Ya, baru kita dialanin dari kepala kita.
balikin lagi. Ya, itu sunnah kita basahin semua ya kepala kita. Ya, kalau Imam Maliki justru wajib. Ya, wudunya Imam Maliki wajib kepala itu basah semuanya. Tapi Imam Syafi'i cukup begini aja sah, walaupun hanya sekedar satu helai rambut itu sah. Sunnahnya baru dibasahin semua. Kalau Imam Syafi'i, ya kalau Imam Maliki kebalikannya, wajib dibasahin semua. Ya, masuk jami' ras. Kemudian wa masul udhunaini wa samakhaini. Ya, kemudian ya mengusap ya kedua telinga kita. Kalau mengusap kedua telinga, sunnah kanan kiri dulu nggak? Sunnah kanan sekali, kiri sekali, atau begitu? Atau langsung bareng kalau kuping? Ya, kalau kuping itu sunnahnya bareng, bukan kanan, kiri, kanan, enggak. Yang kanan kiri itu cuma tangan dan kaki. Ya, yang lainnya bareng, kuping bareng. Ya, bareng. Ya, nah ntar ada bahasa istijmar. Ya, habis kita udah basuh tuh telinga kita selesai, ambil air lagi, giniin. Itu juga sunnah tuh. Ya, jadi banyak sunnah-sunnahnya wudu. Ya, cuma sebagian aja yang disebutkan ya oleh ulama. Ya, wa taslis wa masu jami' ras wal masul udhunaini wa samakhaini. Kemudian yang ke-8 wa tahlilu asabi' ya al yadaini war rijlaini. Ya, tahlil. Ya, kita gini-gini tangan kita tuh. Ya, jari-jarinya. Kaki juga sama. Ya, kalau kaki kemarin kelingking tangan kanan kita ke kaki kiri, tangan kiri kita ke kaki kanan, masukin tuh ke sela-sela jari kaki. Ya, nah itu namanya tahlil. Ya, itu sunnah. Kemudian wal mualah. Ya, sunnah juga mualah ketika wudu itu harus mualah. Artinya wudu itu makanya dilarang bicara. Kalau basuh wajah 3 kali. Ntar kemana nih kita Ustaz Zaki nih? Ngobrol dulu, lanjut lagi wudu lagi. Tangan ngobrol lagi. Nggak boleh. Jadi harus mualah. Ya, harus mualah, nggak boleh terputus. Ya, dari basuhan yang pertama ke selanjutnya nggak boleh terputus. Baik terputusnya itu dengan bicara ya atau hal-hal yang lain. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, sunnahnya mualah. Kemudian wattayamun, ya disunnahkan mendahulukan ya anggota yang kanan. Ya, nah ini hanya tangan dan kaki, yaitu sunnah. Ya, kanan dulu baru kiri. Yang ke-11 italul ghurrah ya wat tahjil. Kalau ghurrah itu memperpanjang basuhan di anggota wajah. Ya, sini wajah. Ya kan kemarin dari sini tumbuhnya rambut sampai sini akhir. Ya, kuping kecil yang kanan, kiri. Ini lebar. Ya, sunnah kita lewatin nggak apa-apa, lebihin. Itu namanya ghurrah. Makanya yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi yang lain, ya, yaitu umat Nabi Muhammad yang ketika dulu hidup di dunia, wudunya selalu memperpanjang ghurrah wa tahjil. Nanti ini lebihnya itu bercahaya wajah kita. Ya, jadi nanti kalau di yaumul qiyamah itu di padang mahsyar, wah ada wajahnya bercahaya, kakinya betisnya bercahaya. Nah, mereka umat Nabi Muhammad. Ngentara ini gampang udah. Ya, yang dulu di dunianya sering melakukan sunnah-sunnah ghurrah wa tahjil. Ya, itu tar kakinya kalau wajibnya kan sampai mata kaki, kita lebihin sampai betis. Enggak apa-apa, ntar bercahaya tuh nanti di yaumul qiyamah. Itu yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi yang lain. Ya, nggak apa-apa perpanjang. Ya, justru jangan malah kurang. Kalau kurang malah nggak sah. Kalau perpanjang malah justru sunnah. Ya, wajibnya mata kaki kita lebihin sampai betis boleh. Ya, tangan wajibnya sampai sikut kita lebihin sampai sini, nggak apa-apa. Ya, itu namanya tahjil. Ya, kalau tangan dan kaki. Kalau wajah ghurrah. Ya, itu adalah ghurrah. Watarkul isti'anah, dan meninggalkan minta tolong sama orang. Wuduin gua dong, ambilin gua air. Ya, padahal dia sehat. Ya, sehat, mampu wudu sendiri. Ya, mentang-mentang dia bos nyuruh anak buahnya ambilin gua air. Siramin nih, gua mau wudu. Ya, nggak boleh kecuali udzur, dianya sakit. Ya, nah kalau dia udzur boleh ya kita minta tolong untuk disiramin umpamanya dalam wudu. Nah, selain daripada itu nggak boleh, makruh.
ya lawannya sunnah itu makruh. Jadi kalau kita meninggalkan ini semua yang sunnah-sunnah itu makruh. Tapi wudu kita sah wudu kita. Orang wudu cuma yang kemarin 6 doang, ya, yang 6 doang, niat, basuh wajah, ya, basuh kedua tangan sampai sikut, kemudian ngusap kepala, ya, basuh, ya, kaki sampai mata kaki tertib. Sah gak wudunya? Sah. Ya, dia nggak pakai sunnah-sunnah, ya, tetap sah. Nah, orang yang meninggalkan sunnah, lawannya sunnah adalah makruh. Ya, makanya, ya, yang jangan dianggap sepele hal-hal yang sunnah seperti ini. Ya, sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah pasti, ya, punya sir, punya rahasia, ya, punya rahasia. Jadi kalau kita laksanakan itu semuanya, insya Allah kita terjaga dari penyakit, ya, baik telinga kita, bagian kuping kering-kering sakit, ya kan sunnah tuh. Makanya kita diperintahkan untuk basuh, ya, telinga kita. Itu kan salah satu bentuk, ya, kita itu mencegah, ya, dari berbagai penyakit yang ada di telinga kita, ya, hidung, ya, mulut, semua, ya, pasti ada faedahnya, ya, ini dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makna as-siwak, ya, wa makna as-siwak lugatan ad-dalku wa alatuhu, ya, dalak itu menggosok, wa alatuhu yaitu alat menggosok. Wa syar'an, dan menurut syariat siwak itu apa? Dalkul asnan, yaitu menggosok gigi, wa ma haulaiha, ya, dan ya, perkara di sekitar daripada gigi tersebut, binahwi audin khasin, ya, nah, dengan audin khasin yang kasar, ya, itu siwak. Tadi kita bahas siwak. Walau salatu akarkan, ya, memiliki 3 rukun. Ya, dalam siwak itu yang pertama mustaq, wa huwa syakhsun, ya, mustaq itu orangnya, ya, sedangkan, ya, mustaqun bih, ya, mustaqun bih alat yang kita pakai, ya, wa mustaqun fi, ya, wa huwa al-fam, itu mulut kita, ya. Nah, jadi 3 rukun, ada mustaqun yaitu orangnya, mustaqun bihi, ya, kemudian alat yang kita pakai, mustaqun fi, ya, kemudian, ya, mulut yang kita gosok. Nah, ini, ya, 3, ya, siwak ini luar biasa, ya. Kalau kata Habib Salim Syatiri itu, orang kalau istiqomah pakai siwak, ya, dia tuh, ya, salah satunya membikin fasih ketika mengucapkan makharijul huruf, itu pasti. Habib Salim itu kalau baca Quran atau jadi imam, enggak gul huwallah, enggak, pasti Habib Salim kul kop, enggak pakai go gitu, ya, kan banyak Habib tuh, ya, gul huwallah, ya, enggak, Habib Salim pasti kul, ya, enggak ada. Kalau bahasa Quran kata Habib Salim harus pasti, ya. Kalau baca hadis enggak apa-apa kata Habib Salim, ya. Kalau hadis gola Rasulullah enggak apa-apa hadis. Tapi kalau baca Quran nggak boleh, ya, karena dia ada makharijul hurufnya, harus, ya, harus benar menempatkan. Maka Habib Salim termasuk ulama yang fasih lisannya, ya, kita mengucapkan makharijul huruf Quran, itu Habib Salim. Dan kata Habib Salim, orang kalau selalu pakai siwak kuat hafalannya, ya, bikin kuat hafalan, ya, siwak, ya, jangan tinggal siwak. Insya Allah orang kalau siwakan itu nggak bakal pikun, ya, masa tuanya nggak bakal pikun, ya. Wal Qu'an, ya, tasniyatun ku' wa huwa al azmu alladhi yali ibhamal yad, amma alladhi yali khinsirha fa yusamma, ya, qursu'an, wa yusamma alladhi bainahuma ruskhan, walladhi yali ibhamar rijli, ya, bu'an. Ya, nah, jadi ku'an, ya, ku'an itu di tengah-tengah ku, ya, kemarin kan mana, ya, niku nibu, ya, ku bu, tengah-tengah, ya, ini makanya disebut ku'an, ya, wahwal azmu yali ibhamal yad, ya, yaitu tulang yang ada di tengah-tengah, ya, tangan kita. Nah, ini ku'an, ya, nibu, niku, di tengah-tengah ini pergelangan tangan kita,
ya, tulang ada di tengah tangan. Amal ladzi yali hinsirha usamma kursuan, ya, yang ada di sebelah hinsir, ya, kelingking kita usamma kursuan, ya, bagian sini nih, ya. Kemudian, ya, usamma alladzi bainahuma ruskhan, ya, walladzi yali ibhamar rijli bu'an, ya. Nah, kalau di, ya, ibham, ya, jempol kaki kita namanya bu'an. Ini yang ada tulang ini nih, ya, bu'an. Wal madmadah idkhalul ma' fil fam, ya, kalau madmadah itu memasukkan air ke dalam mulut. Wal intinsak idkhaluhu fil anf, yaitu masukkan air ke hidung kita. Wa ghasalatul udhunaini al-masnunah 12. Tuh, ya, membasuh telinga disunahkan itu ada 12, ada 12. Salasun ma'aras. Tuh, jadi ketika kita membasuh telinga itu ada 12 kaifiyah. Yang pertama salasun ma'aras. Jadi bisa basuh telinga boleh barengan sama rambut. Ya, kita basuh rambut, ya, sekalian telinga bisa tuh. Basahin langsung telinga. Kayak hidung, satu lubang, satu ginian buat 2 lubang. Ya, nah basuh uzunah ini juga sama, dibarengin dengan basuh kepala kita. Wasalasun ba'dahu istizhar. Ya, nah setelah kita basuh telinga disunahkan istizhar tadi, ambil air giniin telinga kita. Ya, itu namanya istizhar. Wasama khani, ya, harqal udhunain, ya, harqal udhunain, ya, sama khaini. Wal muwalah ayyaghsila al-adwal thani qabla al-jafafil awal mal i'tidal hawa wal mazah wal zaman. Yang dimaksud tadi muwalah, ya, nggak boleh putus-putus ketika wudu. Ya, maksudnya apa? Ayyaghsilal adwun tsani, ya, kita membasuh anggota yang kedua qabla al-jafafil awal, ya, sebelum keringnya, ya, yang pertama ma'tidalil hawa wal mazat wal zaman. Nah, ini kasusnya tadi. Kalau kita wudu di musalah, di rumah, airnya habis. Udah sekali-sekali bener, tangan sekali, kanan kiri sekali. Yang sisanya belum. Kita boleh kita kabur ke musalah nerusinnya. Ya, sampai musalah air banyak, kita terusin apa kita ulang wudunya? Nah, tadi itu. Sebelum ini kering, nah tadi yang penting tidalil hawa. Posisinya enggak hujan, enggak mendung, ya, mu'tadil, ya, panas ada, ya, angin ada, ya. Nah, posisi anggota wudu kita belum kering, ini boleh dilanjutkan, enggak kudu ngulang dari awal. Nah, kalau kita berangkat lari ke musolah udah kering, ya, nah ini ulang istinaf min awal, ya, ulang dari awal wudu kita, ya. Jadi boleh kita putus wudu kita karena airnya habis, kita lanjutkan di rumah tetangga kita atau ke musolah kita lari, ini diperbolehkan, ya. Nah, dengan syarat, ya, anggota yang sudah kita basuh sampai musolah belum kering, ya, dalam keadaan posisinya masih basah dengan i'tidalil hawa, ya, itu boleh dilanjutkan wudu kita. Tapi kalau memang kering sampai musolah, ya, ini istinaf min awal, ulang dari awal, ya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya khairal maghdubi 'alaihim وفانا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا باب الخير وجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين محمد الملائكة المقربين اللهم افتح عليه وعلينا وافتح العارفين ويفكم في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت العليم بسرائرنا فاصلها اللهم أنت العليم بهوائجنا فاقضها اللهم أنت العليم بعيوبنا فاسترها اللهم أنت العليم بذنوبنا فاغفرها دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.